Mungkin kamu baru dengerin soal hukum asumsi dari beberapa orang yang suka ngobrolin law of attraction belakangan ini. Ide dasarnya sih, kalau kamu bisa mengharapkan apa yang kamu mau dengan sangat yakin, daripada cuma pengen aja, kamu bisa beneran jadikan itu kenyataan. Mulai dari punya pasangan yang cocok, sampai keuangan yang berlimpah atau kerjaan impian. Tapi, emangnya hukum asumsi itu beneran ada? Dan kalau iya, gimana caranya kita bisa pakai ini buat dapetin lebih banyak hal yang kita mau? Nah, di video tentang hukum asumsi ini, kita bakal kupas habis apa sebenarnya hukum ini dan cara kerjanya. Kita juga bakal bandingin sama law of attraction yang lebih terkenal. Terus, kita bakal intip siapa yang pertama kali ngomongin kekuatan asumsi ini, yaitu Neville Goddard. Terakhir, kita bakal kasih saran-saran dan tips-tips lain buat bantuin kamu menjalankan ini. Jadi, apa sih sebenarnya hukum asumsi itu? Gini, hukum asumsi itu mendasarnya tentang percaya bahwa sesuatu bakal terjadi. Misalnya, kalau kamu pengen banget dapetin pekerjaan impian, biasanya kita cuma mikir aja pengen banget itu terjadi. Tapi seringkali masih ada keraguan di dalam hati. Iya kan? Jadi, di hukum asumsi ini, kita harus benar-benar yakin bahwa kita bakal dapetin pekerjaan impian itu. Kita ubah pola pikiran kita dari yang ragu-ragu jadi yakin banget kalau kita bakal berhasil. Nah, gimana cara hukum kerja asumsi ini? Gampang banget sebenarnya. Ini tentang nyocokin pikiran dan perasaan kita aja. Jadi, kita harus bisa yakin beneran kalau kita bakal nemuin pekerjaan impian kita. Kita harus ubah pikiran kita dari yang cemas dan merasa kurang, jadi yakin dan merasa punya banget. Nah, begitu kita udah bisa beneran percaya, itu tuh kayak magnet yang tarik pekerjaan kita datang ke kita. Gitu deh cara kerjanya. Hukum asumsi versus hukum ketertarikan. Jadi, ada perbedaan antara hukum ketertarikan dan hukum asumsi. Tapi juga ada yang mirip-mirip. Keduanya tuh kayak cermin. Maksudnya, kamu bakal dapetin apa yang kamu kasih. Tapi, hukum ketertarikan lebih ngegaris bawahi kalau kamu harus ngasih hal yang sama yang kamu mau dapetin balik. Misalnya, kalau kamu mau dicintai, kamu juga harus nunjukin kasih sayang. Nah, hukum asumsi lebih fokus ke gimana keyakinan dan perasaan kita tentang realitas harus sejalan sama apa yang kamu mau dari realitas itu sendiri. Banyak orang suka melupakan hukum kedua ini. Mereka pikir asal benar perilaku aja, semua bakal terjadi. Tapi buat yang paham hukum asumsi, mereka tahu kalau tanpa keyakinan kuat, kalau apa yang kita mau udah jadi kenyataan, kita bisa jadi penghalang buat impian kita sendiri loh. Tapi intinya, kedua hukum ini saling melengkapi. Kalau kita pakai teknik dari keduanya bebarengan, peluang buat mewujudkan impian kita jadi lebih besar. Baik hukum ketertarikan maupun hukum asumsi bantuin kita menyambungkan energi kita sama kehidupan yang kita mau ciptakan. Siapa Neville Goddard? Oke, jadi kalau kita mau nangkap betul apa itu hukum asumsi, penting banget nih balik ke sumber aslinya. Nah, ide dasarnya ini berasal dari tokoh bernama Neville Goddard. Pada tahun 1905 sampai 1972. Dia tuh kayak guru buat pengembangan diri dan juga penganut nitikisme.
Dia sering banget ngajarin orang cara jadi versi terbaik dari diri sendiri. Awalnya, dia seorang dosen dan juga penulis. Sering banget dia keliling buat ngasih ajaran-ajarannya, yang intinya mau nunjukin gimana caranya kita bisa lebih baik. Yang seru itu, dia ambil banyak ilmu dari Alkitab dan pemahamannya tentang pikiran manusia. Nah, dia jadi terkenal banget berkat hukum asumsi, karena gampang dimengerti dan super kuat. Keren banget kan? Dan menariknya, Ronald Byrne sama Warren Dyer bilang kalau Goddard berpengaruh besar buat pandangan dan ajaran mereka juga loh. Apa pesan inti ajaran Neville Goddard? Intinya, pesan utama yang diajarin Neville Goddard adalah kita punya kekuatan besar buat menciptakan diri sendiri. Dia percaya kalau kita bisa ngerasain itu beneran, gak ada batasan buat apa yang kita bisa capai. Yang penting menurut Goddard, kita harus benar-benar dengerin dan atur perasaan kita sendiri. Menurut dia, kalau kita ubah perasaan kita, bisa ubah juga realitas kita. Dia suka banget ngomongin kekuatan imajinasi. Bagi Goddard, imajinasi itu kayak sumber daya super penting yang bisa kita pakai buat percaya sama apa yang kita mau ciptain. Jadi intinya, pesan dasar dari ajaran dia ini semua terkandung di hukum asumsinya. Dia bilang, kalau kita bisa selarasin pikiran dan perasaan kita bisa wujudin semua impian kita. Bagaimana kamu mempraktikkan hukum asumsi? Oke, jadi gimana sih cara beneran pakai hukum asumsi? Pertama, kamu harus tahu dengan pasti apa yang emang kamu mau. Pikirin dan renungin betul keinginan kamu. Identifikasi yang benar-benar sesuai apa yang kamu pengenin, bukan cuma harapan dari orang lain. Terus, fokusin tujuan kamu jadi satu aja yang paling penting. Kedua, sambungin diri kamu sama keinginan itu. Kamu harus ngerasa benar-benar kayak lagi hidup di realitas yang kamu mau ciptain. Bisa lewat imajinasi atau menulis tentang hal-hal detail, gimana rasanya jadi orang yang kamu pengenin, dan di tempat yang kamu mau. Ketiga, asumsiin aja kalau keinginan kamu udah beneran jadi kenyataan. Bayangin aja diri kamu udah hidup kayak yang kamu mau. Lihat deh diri kamu, kayak udah pasangan impian atau kerjaan yang perfect. Terus buat keputusan-keputusan sehari-hari, kayaknya kamu udah dapetin itu semua. Jadi intinya, bayangin dan rasain banget kalau keinginan kamu udah jadi kenyataan ya. Afirmasi hukum asumsi. Yap, afirmasi itu benar-benar berguna buat nolongin langkah ketiga yang tadi kita bahas. Nah, kalau kamu paham gimana cara bikin afirmasi, itu bisa bantu fokus kamu buat yakin kalau apa yang kamu pengen beneran jadi kenyataan. Jadi, hindari deh pernyataan yang masih kayak harapan aja. Misalnya, aku berusaha jadi lebih percaya diri. Atau, aku lagi berusaha mencapai pekerjaan impianku. Coba deh bikin afirmasi yang lebih konkret dan positif kayak gini. Aku bersyukur banget punya belahan jiwa yang luar biasa. Uang datang ke aku dengan mudah, selalu ada lebih dari cukup. Kesehatan dan kebugaran adalah anugerah bagiku. Aku senang banget udah dapetin pekerjaan impianku yang pantas aku raih. Setiap hari, aku wujudin impian-impianku. Gimana? Lebih greget kan? Afirmasi kayak gini bisa bantu kamu merasakan dan yakin kalau impian kamu udah di depan mata. Jadi, sekarang kita udah lihat gimana hukum asumsi bisa jadi senjata rahasia buat ngejar impian kita dengan lebih cepat.
Meskipun hukum ketertarikan penting banget buat wujudin kehidupan yang kita mau, hukum asumsi bisa jadi kuncinya buat bikin progres lebih kilat. Dengan bantuan hukum asumsi, kita bisa jembatin kesenjangan antara keinginan dan perasaan kita. Ini artinya kita didorong buat hidup kayak kita udah ada di realitas impian kita. Dengan penjelasan dan langkah-langkahnya, hukum asumsi ini kasih kita alat penting buat bisa ngejar dan wujudin impian kita sebaik-baiknya. Pesan pokoknya tuh, dunia itu kayak cermin buat keyakinan dan harapan kita. Kalau kita bisa ubah apa yang ada di dalam diri kita, sampai kita yakin banget kalau apa yang kita mau itu udah jadi milik kita, ntar kita bakal lihat sekitar kita juga berubah dan mencerminkan apa yang kita yakini. Sesuai yang diomongin sama Neville Goddard, apa yang kita percaya itu beneran jadi kenyataan. Jadi kalau kita bisa buat diri kita percaya, maka itu adalah milik kita. Keren kan? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.